Ummu Sulaim telah menikah dengan Malik bin An-Nadr semasa jahiliyah dan dikaruniai seorang anak yang ia beri nama Anas. Saat Islam muncul, ia pun memeluk agama Islam, sedang suaminya pergi ke negeri Syam dan meninggal dalam keadaan kafir. Ia pun menolak semua ajakan menikah dengan alasan mengurus anaknya. Ia pun kerap mengatakan kepada siapapun yang ingin menikahinya, "Aku tidak ingin menikah sebelum anakku balik." Ia pun memilih seorang guru terbaik untuk anaknya, juga seorang panutan, tak lain adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim menyerahkan anaknya Anas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Semua orang di Madinah sudah memberimu hadiah, dan aku tidak bisa memberimu hadiah kecuali anakku ini. Ambillah ia sebagai pembantumu ya Rasul." Saat itu Anas berumur 10 tahun. Kemudian ia belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 11 tahun. Dan ia pun tumbuh menjadi ulama besar. Saat Anas sudah dewasa, maka Abu Thalha melamar ibunya, yaitu Ummu Sulaim. Tetapi Ummu Sulaim berkata padanya, "Sesungguhnya lelaki sepertimu tidak bisa ditolak. Tetapi engkau masih seorang kafir, dan aku tidak boleh menikah dengan orang kafir. Mengapa dengan dirimu? Apakah emas dan perak ini tidak cukup? Akan aku berikan semua yang kau minta." Jawab Abu Thalha, "Aku tidak mau emas. Kau adalah seorang penyembah kayu yang diukir oleh tukang kayu." Jawab Ummu Sulaim. Abu Thalha terdiam. Bagaimana Ummu Sulaim lebih mementingkan agamanya ketimbang harta, bahkan dunia? Ia pun bergegas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengumumkan keislamannya. Lalu ia menikahi Ummu Sulaim dengan mahar teragung, yaitu Islam. Dari pernikahannya itu lahirlah seorang anak bernama Abu Umair, dan anak itu adalah pelipur lara bagi kedua orang tuanya. Suatu saat Abu Umair sakit, dan ia sangat mengkhawatirkannya. Dan saat Abu Thalha sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, tiba-tiba Abu Umair meninggal dunia. Ummu Sulaim sangat bersedih, tetapi ia tidak mau membuat marah tuannya. Maka ia pun menyembunyikan kabar itu. Saat Abu Thalha pulang, ia bertanya di mana anaknya. Maka Ummu Sulaim berkata padanya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang menitipkan suatu barang padamu dan ia ingin mengambilnya kembali? Apakah kamu akan marah?" "Pasti tidak, karena itu hanyalah titipan," jawab Abu Thalha. Maka Ummu Sulaim pun berkata, "Maka anak kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang ia telah mengambilnya. Bersabarlah dan berharaplah hanya kepada Allah." "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," jawab Abu Thalha, dan air mata mengalir di pipinya. Dan benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan seorang anak lagi yang diberi nama Abdullah bin Abu Thalha. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ummu Sulaim sering mengikuti perang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama wanita-wanita yang lain, memberi minum pasukan, mengobati luka, dan lain-lain. Saat perang Hunain terjadi, Ummu Sulaim dan suaminya ikut berperang. Tetapi Abu Thalha takut akan keselamatan istrinya. Tiba-tiba Ummu Sulaim mengeluarkan pisaunya dan berkata, "Apabila ada orang kafir yang mendekati kami, maka akan kutusuk dengan pisau ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan Ummu Sulaim. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, beliau melihat Ummu Sulaim di surga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan surga, maka aku melihat istri Abu Thalha di sana, dan tiba-tiba aku mendengar suara kaki.
Ternyata di depanku ada Bilal. Dan Ummu Sulaim terus seperti itu semasa hidupnya, selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengorbankan segala sesuatu yang ia punya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia masih terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia sendiri pun wafat, dan namanya pun harum semerbak di buku-buku sejarah Islam. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Suatu ketika, Tolha pergi bersama kafilahnya ke negeri Syam untuk berdagang. Saat kafilah memasuki kota Busra, terjadi sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Ia bercerita, "Saat kami sampai di pasar Busra, kami melihat ada seorang rohib yang berbicara kepada orang-orang. 'Wahai para pedagang, apakah salah seorang dari kalian datang dari Mekah?' Sedang aku berada dekat dengannya. Aku berkata, 'Aku datang dari Mekah. Apakah Ahmad telah datang?' 'Siapakah Ahmad?' 'Ia adalah Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia adalah nabi terakhir.' Maka ucapan itu tertanam pada hatiku seketika. Aku pun bersegera untuk pulang ke Mekah. Saat aku sampai, aku bertanya kepada keluargaku, 'Apakah sesuatu terjadi saat aku meninggalkan Mekah?' Mereka menjawab, 'Muhammad bin Abdullah menganggap dirinya nabi dan Ibnu Quhafah mengikutinya.' Sedang aku sangat mengenal Abu Bakar. Ia adalah pedagang terjujur yang pernah ku kenal. Maka aku pergi menemui Abu Bakar dan bertanya padanya, 'Apakah benar yang dikatakan orang-orang bahwa Muhammad mengaku nabi dan engkau mengikutinya?' 'Ya, itu benar,' jawabnya. Maka aku ceritakan bagaimana pertemuanku dengan rohib. Ia pun terkejut dan berkata padaku, 'Ayo, ikut aku bertemu dengan Muhammad untuk mendengarkan cerita yang kamu dengar.' Aku pergi bersamanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan padaku Al-Quran. Aku pun termasuk orang yang keempat dari orang-orang yang masuk Islam di tangannya. Hari-hari berlalu. Saat kejadian silih berganti dan perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikannya terhadap Islam dan orang Muslim semakin berkembang, sampai ia diberikan julukan si syahid yang hidup. Dan kisah pemberian julukan itu bermula saat perang Uhud, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserang oleh kafir Quraisy, dan di sekitarnya ada 11 orang dari kaum Ansor dan Tolha bin Ubaidillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang tersisa mendaki gunung. Tiba-tiba datang segerombolan kafir Quraisy yang ingin menyerang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang bersedia melawan mereka, maka akan bersamaku di surga." Tolha pun berkata, "Aku, wahai Rasulullah." "Tidak, kamu diam saja di tempatmu," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata salah seorang Ansor, "Aku saja, wahai Rasulullah." "Baik, pergilah."
dan orang Ansor itu berlari menyerangnya kemudian mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan pendakiannya dan datang lagi segerombolan kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Siapa yang bersedia melawan mereka?" Tolha berkata lagi, "Aku, wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya lagi dan mengizinkan yang lain untuk menghadang, sehingga semua mati syahid dan hanya Tolha yang tersisa. Saat kaum Quraisy datang lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Tolha, sekarang giliranmu." Tolha langsung berlari menyerang kaum Quraisy sampai mereka pergi berlarian. Lalu ia kembali lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus seperti itu. Abu Bakar bercerita, "Saat itu aku dan Abu Ubaidah bin Jarrah berada agak jauh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kami mendekatinya, beliau bersabda, 'Tinggalkanlah aku dan pergilah ke saudaramu.' Ternyata Tolha sedang bersimbah darah dan di badannya terdapat 70 sekian luka bekas tebasan pedang, tombak, dan panah. Juga tanda bahwa ia terjatuh di parit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Barang siapa ingin melihat syahid yang hidup berjalan di atas bumi, maka lihatlah Tolha." Sejak saat itu jika kata Uhud disebut, maka Abu Bakar berkata, "Itu adalah harinya Tolha." Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.